Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Masih berasa ya semangat Agustusnya. Jadi ini kolak pisang juga tidak mau kalah, mau ikut Agustusan juga. Dan ini bikinnya simple banget, tapi hasilnya secantik ini ya, unik juga, cocok dijadikan sebagai ide jualan. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Ini saya punya pisang tanduk. Ini dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, karena kemarin tidak sempat diolah. Jadi saya masukkan dulu ke kulkas. Jadi ini bagian luarnya itu jadi hitam-hitam seperti ini, tapi tidak mengapa karena dalamnya masih bagus ya. Lihat seperti ini. Jadi sebagai tips juga, kalau misalnya pisangnya tidak mau segera diolah, bisa simpan dulu di kulkas ya, daripada busuk. Jadi kalau gini masih tetap bisa dipakai ya. Lalu siapkan 100 gram tepung beras, ditambah dengan 1 sendok makan tepung tapioka. Kita aduk. Bisa kita tambahkan garam dan vanili, tidak tervideokan ya. Dan tambahkan 80 ml susu atau santan, atau bisa dengan air biasa saja ya, air putih. Ini karena kurang, saya tambah lagi sebanyak 50 ml. Dan maaf, ini tidak tervideokan juga ya teman-teman. Jadi total air, susu atau santan yang dipakai itu 130 ml. Nah, udah teksturnya seperti ini. Kita tambahkan pewarna merah cabai agar warnanya lebih bagus ya. Seperti bendera juga, merah putih. Kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Ini kita coba dulu seperti ini ya. Jadi agak pink, bukan merah ya, karena kalau misalnya dikukus atau direbus itu biasanya warnanya itu akan lebih tua ya. Nah, tinggal masukkan pisang yang sudah dipotongnya ke dalam adonan tepung beras. Ini sambil kita kerja gini, sambil kita panaskan air. Nah, jadi begitu sudah mendidih, kita kasih minyak sedikit biar tidak nempel nantinya. Lalu kita langsung masukkan pisang yang sudah diselimuti atau dilumuri tepung berasnya seperti ini. Lalu ini kita masak sampai matang ya tepungnya, sampai pisangnya itu nantinya mengapung ya ke atas, tandanya itu udah matang. Nah, seperti ini. Kita coba dulu sedikit, dan ternyata ini terlalu pink ya teman-teman. Jadi bukan merah, nantinya bukan merah putih tapi malah pink. Jadi saya tambahkan lagi pewarna merah cabenya. Seperti ini, dan lakukan seperti tadi ya. Kita lumuri pisangnya sudah dipotong-potongnya dengan larutan tepung berasnya, lalu kita rebus sampai matang, sampai mengapung ke atas. Dan ini sepertinya sudah berwarna merah sesuai bendera ya, merah menyala seperti ini. Bagus banget. Nah, tinggal kita angkat dan tiriskan. Ini dia hasilnya. Ini yang warna pink bisa kita balut kembali, dibalut ulang agar warnanya merah ya, karena ini adonan tepungnya masih sisa ya teman-teman. Setelah direbus ulang, hasilnya jadi sama ya, merah seperti ini. Lalu kita siapkan untuk kuahnya. Kita masukkan santan instan, 1 bungkus santan instan, ditambah dengan air putih ya. Ini saya masukkan sebagian dulu, 500 ml air putihnya. Kita aduk-aduk, lalu tambahkan lagi 500 ml lagi. Jadi totalnya ada 1 liter air ya yang ditambahkannya. Nah, ini kita tambahkan gula pasir sesuai selera ya.
Nanti untuk rasanya bisa kita koreksi setelah gulanya larut ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Bisa juga teman-teman tambahkan sedikit garam dan vanili biar lebih harum ya, atau bisa menggunakan juga pandan ya. Kita masak santannya sambil diaduk-aduk. Dan ternyata ini setelah dikoreksi rasanya kurang manis ya teman-teman. Jadi saya tambahkan lagi gulanya. Jadi total gula yang saya pakai adalah 8 sendok makan. Dan karena warnanya kurang putih, santannya kurang kerasa, saya tambahkan lagi 1 bungkus santan instan. Jadi total santan yang digunakan itu 2 bungkus, airnya 1 liter, dan gulanya itu 8 sendok makan ya teman-teman. Kita aduk-aduk, kita masak sampai benar-benar mendidih, meletup-letup biar tidak mudah basi ya teman-teman. Jadi harus benar-benar matang ya. Jadi kalau disimpan agak lama pun ini awet ya. Dan kalau ada sisa bisa disimpan di kulkas. Kalau sudah matang seperti ini akan awet beberapa hari. Nah, ini udah benar-benar meletup-letup, udah mendidih seperti ini. Sambil terus diaduk ya teman-teman, takutnya santannya itu pecah atau terjadi koagulasi. Nah, kita matikan kompor dan tinggal kita sajikan. Kita susun pisangnya di dalam mangkok seperti ini. Ini warnanya merona banget ya, merah merona. Teman-teman kalau tidak mau menggunakan pewarna makanan bisa menggunakan bubuk angkak ya untuk pewarna merahnya. Itu akan lebih sehat lagi ya teman-teman. Nah, ini dia santan yang sudah kita masak tadi, tinggal kita tuangkan ke pisangnya ya. Jadi kolak pisang merah putih ini rasanya enak banget, mirip seperti kolak pada umumnya, tapi ini lebih enak karena ada kenyal-kenyalnya dari lapisan tepung beras dan tepung tapiokanya. Warnanya juga bagus sekali ya teman-teman, unik banget, belum pernah ada yang jual seperti ini. Pokoknya wajib dicoba ya, apalagi kalau dijual pas Agustusan seperti ini. Sekarang lagi banyak bazar-bazar Agustusan di sekolah-sekolahan. Dicoba saja, pasti ini akan menarik pembeli, terutama di kalangan anak-anak ya, karena ini warnanya menarik sekali. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum.